Halo sahabat Kingdom Generation, selamat datang di ibadah online Kingdom Generation. Teman-teman sudah tahu kan, ibadah online Kingdom Generation ini diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik sekolah minggu, tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Di masa COVID-19 ini, yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain dengan mendapatkan vaksin dan jangan lupa maskernya ya. Gak tunggu lama lagi deh. Yuk, siapkan diri kita dan beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah Kingdom Generation hari Minggu ini. Gimana kabarnya Kak Rosi hari ini? Puji Tuhan, baik-baik saja. Luar biasa Kak Rosi. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar firman hari ini, kita akan menyanyikan Memuji Tuhan. Siap Kak Rosi, judulnya? Siap. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersorak-sorai buat Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman-Mu, kalau ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengambil kebenaran firman-Mu, kami tolak, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Hai, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali adik-adik di tahun yang baru, di tahun 2022. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah, kita akan baca firman Tuhan kita pagi ini yang kakak ambil dalam Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. Kakak harap adik-adik yang di rumah sudah standby, sudah siap dengan Alkitabnya ya. Oke, kita mulai dengan pembacaan kita Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita mulai. Judulnya yaitu Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tengah pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh di pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga."
Dan setelah mereka melaksanakan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia itu takjub karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikut Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan beri judul cerita kakak, yaitu meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Judulnya yaitu meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, pasti adik-adik yang ada di rumah ya pasti mempunyai keinginan atau cita-cita. Kakak akan percaya adik-adik yang ada di rumah itu memiliki keinginan atau cita-cita. Misalnya mungkin adik-adik yang sekolah lagi SMP mungkin ingin bersekolah, mungkin kuliah di luar negeri atau di suatu kota yang tempat ingin adik-adik capai. Mungkin adik-adik yang dari kampung mungkin ingin ke kota untuk melanjutkan studi. Nah, atau mungkin adik-adik yang di kota ingin bersekolah lagi di luar negeri. Nah, itu contohnya ya, misalnya kayak gitu. Nah, pasti adik-adik ingin menggapai, ingin melakukan sesuatu karena ingin mencapai apa yang menjadi keinginan adik-adik. Nah, otomatis adik-adik harus berusaha. Nah, kemudian adik-adik pasti karena ingin bersekolah di luar negeri, mungkin di kota lain, adik-adik meninggalkan orang tua, ayah dan ibu, ataupun adik atau saudara-saudara yang lain. Nah, adik-adik pasti meninggalkan mereka, tetapi karena adik-adik ingin menggapai cita-cita, pasti adik-adik dengan berat hati juga pasti akan meninggalkan kedua orang tua dan saudara-saudara untuk menggapai cita-cita. Nah, di sini adik-adik kakak akan mengajak bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, hal yang pertama ya, bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang pertama yaitu rela berkorban demi Tuhan. Kata berkorban dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu menyatakan kebaktian, kesetiaan, memberikan segala sesuatu dan lain sebagainya. Dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 11 pembacaan kita ya adik-adik. Hal ini bisa kita lihat dalam pembacaan kita, yaitu dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di sana diceritakan Yesus mengajar orang-orang banyak ya di atas perahu, tepatnya di danau atau pantai Danau Genesaret, di mana banyak orang-orang mengerumuni dia, mengikuti dia, karena dia tahu bahwa mereka tahu bahwa Yesus adalah orang yang mungkin yang luar biasa, jadi mereka mengikuti dia. Nah, ketika Tuhan Yesus berada di pinggiran pantai, kemudian dia melihat sebuah perahu ya. Di situ ada perahu dua ya. Di situ kalau kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita tadi, ada dua perahu, dan kemudian Tuhan Yesus naik ke dalam perahu dan kemudian menyuruh yang memiliki perahu yaitu Simon. Dia menyuruh Simon untuk perahunya itu agar digeser agak jauh dari pinggiran pantai, karena posisi dari perahu ketika Tuhan Yesus naik berada di tepian pantai. Karena pada waktu itu para nelayan itu baru selesai habis menjala ikan dan mereka turun dan perahunya mereka tepi, ya mereka taruh di pinggiran pantai. Dan ketika Tuhan Yesus datang, hendak naik di atas perahu Simon, dan dia menyuruh Simon untuk
menggeserkan perahunya agak lebih jauh dari pinggiran pantai, posisi dari perahu tersebut. Nah, kemudian Tuhan Yesus naik di atas perahu itu, langsung duduk dan mengajar orang-orang yang mengikuti dia. Tuhan Yesus mengajar banyak hal sehingga orang-orang yang di situ mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan pada mereka. Dan demikian juga Simon Petrus atau Simon itu duduk di situ dan menunggu Tuhan Yesus selesai mengajar. Dan setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, kemudian Tuhan menyuruh Simon untuk menolakkan kembali lagi perahu agak lebih ke dalam. Nah, kita ketahui adik-adik ya, mungkin kedalaman itu mungkin kalau ibarat kata ya sangat dalam, ya mungkin banyak ancaman ya, karena mungkin ada gelombang atau apa, tetapi karena Tuhan yang menyuruh si Petrus melakukan. Nah, tetapi ada sesuatu yang dijawab oleh Simon Petrus ketika Yesus menyuruh dia agar menyuruh untuk menolakkan perahunya lebih dalam lagi dan menebarkan jalannya. Jawab Simon Petrus pada waktu itu, dia menjawab begini, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras untuk menangkap ikan. Kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh kami atau saya itu Simon melakukan apa yang dilakukan, apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Dia langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan." Nah, apa yang terjadi adik-adik ketika jala yang ditebarkan di laut pada waktu itu? Petrus langsung menebarkan jala. Apa yang terjadi adik? Ada mujizat yang Tuhan lakukan pada waktu itu. Ya, ketika mereka menebarkan jala. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, di sini kalau kita lihat sikap yang ditunjukkan oleh Simon, yaitu pertama, ia merelakan tenaganya, yaitu ketika Tuhan Yesus menyuruh dia mendorong perahu yang di pinggiran pantai, dia melakukan dengan tenaganya. Ketika Tuhan menyuruh, dia mendorong perahu itu. Dan ketika Tuhan Yesus menyuruh lagi untuk mendorong lagi agak ke tengah atau agak kedalaman perahu itu, dia melakukannya dengan tenaganya. Terus hal yang kedua, sikap apa yang ditunjukkan oleh Simon Petrus, yaitu dia rela berkorbankan waktu. Ya, yang kedua, dia rela mengorbankan waktu. Kenapa? Ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil, dia duduk di atas perahu, dia menunggu. Karena sebelum malam itu Simon Petrus itu sudah sepanjang malam mereka melakukan pencarian ikan. Ya, otomatis pasti tubuhnya ya pasti kecapean karena udah sepanjang malam dan pagi mereka baru selesai menelayan. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, tetapi karena dia mau taat dengan apa yang dia lakukan itu, dia mau taat. Dia berkorban waktu untuk Tuhan ya pada waktu itu. Terus yang ketiga, sikap apa yang ditunjukkan oleh Simon, yaitu ia memiliki ketaatan. Nah, ini ketaatan di sini ya. Ketika Tuhan Yesus menyuruh dia, ketika Tuhan menyuruh dia untuk menebarkan jala kedalaman, dia melakukan. Dia tidak mau bertele-tele. Ketika Tuhan Yesus menyuruh, dia langsung melaksanakan. Ya mungkin dia pikir secara manusia dia udah capek ya badannya. Dia tidak mau, mungkin kalau pikir siapa sih Tuhan itu, siapa sih yang nyuruh saya? Tetapi karena dia tahu siapa pribadi yang menyuruh dia, akhirnya dia melakukan. Dia langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau tanya, adik-adik bisa nggak dari ketiga sikap yang ditunjukkan oleh Simon atau Simon Petrus, adik-adik mau nggak melakukan apa yang dilakukan oleh Simon? Ya, contohnya itu tadi dalam hal merelakan tenaganya. Nah, contohnya hal dalam merelakan tenaga ya, tenaga adik-adik. Yaitu contohnya ketika orang-orang ada atau teman, saudara yang sakit, adik-adik menolongnya.
ya. Adik-adik menolongnya dengan tenaga. Mungkin ada teman kita ini dan lagi jatuh ke seleo. Nah, adik-adik memapah, menolong, dan atau menuntun dia, atau kalau perlu membawa dia, atau perlu adik-adik mengobati. Nah, itu salah satu contoh ya. Kita harus merelakan tenaga untuk melayani Tuhan ya, seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus. Yang kedua yaitu dalam hal berkorban waktu. Nah, di sini contohnya dalam mengorbankan waktu. Ketika hari Minggu, ya adik-adik, ketika hari Minggu, ya 11:30 kita adakan ibadah online sekolah Minggu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, karena hari Minggu itu adalah hari libur. Ya, kita tahu, ya mungkin adik-adik punya schedule atau punya rencana untuk main atau untuk berlibur. Tetapi karena hari Minggu adalah hari waktu untuk adik-adik mendengarkan firman Tuhan atau adik-adik untuk beribadah. Nah, adik-adik meluangkan waktu, ya adik-adik ya udahlah saya nggak mau main. Nah, mungkin ada teman adik-adik ngajak bermain atau ngajak untuk pergi liburan atau keluarga, ya. Jadi adik-adik meluangkan waktu karena kita tahu bahwa setiap hari Minggu 11:30 siang kita ada ibadah online. Nah, jadi itulah waktu, ya adik-adik meluangkan waktu untuk Tuhan, ya dalam bentuk yang mungkin ibadah untuk menyenangkan Tuhan, kita beribadah. Nah, itu salah satu contoh dalam mengorbankan waktu. Nah, terus yang ketiga yaitu di dalam hal ketaatan. Nah, seperti ini ya, kita ketahui kalau kita ibadah, kakak mau tanya, adik-adik kalau ibadah, apakah adik-adik sampai selesai nontonnya dari awal sampai akhir atau malah sebaliknya? Di awal aja nontonnya, pertengahannya adik-adik langsung kabur, ya nggak dilihat lagi ya TV-nya atau HP-nya, karena kita tahu bahwa kita ini masih ibadah di dalam masih online ya, belum tatap muka. Jadi mungkin adik-adik udah bosan atau apalah ya, karena atau buru-buru ingin main atau mungkin adik-adik ingin pergi. Nah, jadi adik-adik tidak taat. Nah, di sini kakak mau ajarkan bagi adik untuk selalu taat. Nah, jadi kalau umpamanya ibadah itu harus dari awal, pertengahan, hingga akhirnya harus ditonton sampai selesai. Ya, jangan di awalnya atau dipercepat. Ya, jangan. Jadi harus ibadah, kita memuji Tuhan, kita baca firman. Jadi itu pun juga yang adik-adik harus lakukan, harus selalu taat. Nah, jadi kakak harapkan adik-adik yang ada di rumah harus selalu bersikap taat, ya. Jangan lupa akan hal itu. Nah, adik-adik, biarlah dari hal yang ketiga tadi yang ditunjukkan oleh Simon Petrus, biarlah kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, biar kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang kedua, bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, hal yang kedua yaitu menyadari sikap bahwa kita adalah orang yang berdosa. Nah, kalau kita lihat dari pembacaan kita ya dalam Lukas ini, pembacaan kita ini dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11, di dalam ayat 4 sampai 7 di mana Tuhan melakukan mujizat bagi para nelayan, ya. Kalau ada yang baca pada ayat yang keempat sampai yang ketujuh, di situ Tuhan melakukan mujizat bagi para nelayan. Nah, di sini ketika Tuhan menyuruh Petrus atau Simon Petrus menebarkan jala di tempat yang agak dalam, di sini terjadi mujizat. Nah, terjadi mujizat. Ya, ketika Simon Petrus menebarkan jala, ya, dia menyebarkan jala, dan apa yang terjadi? Jala itu terisi dengan sejumlah ikan yang sangat banyak, adik-adik. Sungguh sangat luar biasa ya. Sehingga Petrus bersama dengan teman-temannya yaitu Yakobus dan Yohanes dan teman-teman rekan-rekan yang lain, sampai-sampai mereka itu sudah tidak sanggup lagi untuk menarik jalanya. Karena apa? Saking banyaknya, kemudian jala itu sudah mulai terkoyak. Karena kenapa? Saking banyaknya yang mereka dapat. Nah, di sini adik-adik, Tuhan melakukan mujizat bagi
Simon Petrus bersama dengan teman-temannya yaitu Yakobus dan Yohanes. Nah, ini sangat sungguh luar biasa. Nah, sebelum malam sebelumnya mereka sudah menelayan, mereka melaut, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan keesokan harinya Tuhan Yesus melakukan mujizat bagi mereka. Nah, disinilah Simon Petrus terkagum-kagum, ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dilakukan Yesus pada saat itu. Dan seketika itu juga adik-adik, Simon Petrus Petrus itu langsung tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan dia mengaku akan keberdosaan dia. Karena Petrus tahu, ya, orang yang ada di hadapannya itu adalah orang yang bukan biasa-biasa. Sehingga ketika dia tersungkur, dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, pergilah daripadaku." Ya, karena dia tahu, ya, pergilah daripadaku Tuhan Yesus. Dia menyuruh Tuhan Yesus pergi. Karena dia tahu bahwa orang yang ada di hadapannya itu bukan orang yang biasa. Karena Simon Petrus dia tahu dia adalah orang yang berdosa, yang dia tidak layak berdekatan dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Karena dia menyadari akan keilahian Yesus pada saat itu. Dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu, yaitu melakukan mujizat. Ketika mereka menyebarkan jalannya, banyak ikan yang mereka dapatkan pada saat itu. Nah, di sini terlihat dari sebutan yang dipakai oleh Petrus terhadap Yesus, ya, perubahan sebutan yang dipakai oleh Petrus, kita boleh baca pada ayat yang kelima, ya, adik-adik. Di situ dikatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga." Nah, di sini ada sebutan lain daripada Tuhan Yesus pada saat itu. Pada ayat 5, Tuhan Yesus disebutkan oleh Simon Petrus dengan guru, ya, disebutkan itu dengan kata guru. Nah, di situ pada ayat yang kelima, dalam bahasa Inggrisnya itu master, dalam bahasa Yunaninya yaitu epistata, yang artinya atasan atau pengawas. Tetapi pada ayat ke-8, ya, di sini ada sebutan lain yang disebutkan oleh Simon Petrus pada ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Nah, di sini ada sebutan lain buat Yesus pada waktu itu, disebut pada ayat ke-8, yaitu ia menyebutkan Yesus dengan sebutan Tuhan. Bahasa Inggrisnya itu Lord, bahasa Yunaninya itu Kurios. Sedangkan dalam bahasa Ibraninya itu Adonai, atau bisa juga disebut dengan Yahweh, yang menunjukkan kepada Allah. Nah, di sini, ya, Simon Petrus atau Petrus yaitu menyadari akan keberadaan Yesus, bahwa dia itu Allah yang maha kudus, maha segalanya, maha suci. Dia tahu dia adalah orang yang berdosa, dia tidak layak. Tetapi di sini Tuhan Yesus, ya, senantiasa mengasihi mereka, mengasihi Simon Petrus. Nah, di sini kalau kita melihat adik-adik, ya, Tuhan Yesus selalu melakukan yang terbaik bagi Simon Petrus, dan yakin percaya Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik juga buat kita dan buat kita semuanya, ya. Nah, di sini adik-adik, percayakah adik-adik bahwa Yesus itu adalah Allah? Kita harus percaya, ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan dia itu adalah Allah itu sendiri. Jadi bagaimanakah cara kita untuk mengenal pribadi Yesus itu? Dengan cara bagaimana kita mencari tahu? Ya, kita mencari tahu dengan cara, ya, kita baca. Ya, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan agar kita lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi saudara, mengasihi adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik harus
kita lebih lagi ya mengasihi Tuhan dengan cara apa? Kita baca firman Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Kita harus praktekkan itu ya. Kita harus praktekkan apa yang terdapat di dalam firman Tuhan ya. Jadi jangan pernah adik-adik yang ada di rumah tidak melakukan atau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kita harus melakukan sesuatu itu yang terbaik ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik adik-adik. Ya, kita harus mempraktekkan apa yang Tuhan mau yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hal yang ketiga, bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, hal yang ketiga yaitu mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Yaitu mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Nah, adik-adik, dari bacaan kita ini pada ayat 8 sampai 11, inilah inti ketikanya Yesus datang kepada Simon Petrus bersama teman-temannya yaitu Yohanes dan Yakobus. Nah, Tuhan Yesus menginginkan mereka yaitu menjadi penjala manusia, yaitu pada ayat yang ke-10. Nah, di sini Tuhan Yesus mengasihi mereka. Terbukti ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ya, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, ketika mereka menebarkan jala, di situ Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya, menyatakan mujizatnya, sehingga ikan yang mereka dapatkan pada saat itu sangat banyak. Ya, sehingga ketika mereka mengangkat ikan itu sampai mereka tidak kuat lagi, sehingga mereka meminta tolong orang-orang yang ada di sekitar mereka, yaitu para nelayan yang ikut melaut pada waktu itu. Mereka minta tolong karena saking banyaknya. Di situ Tuhan melakukan mujizat kepada Simon Petrus bersama dengan teman-teman. Itulah nyata cinta kasih Tuhan Yesus kepada Simon Petrus bersama dengan teman-temannya. Nah, tetapi Tuhan ya, ketika Tuhan memanggil mereka menjadi penjala manusia, Tuhan tidak melihat ya, Tuhan tidak melihat profesi Simon Petrus bersama dengan rekan-rekannya, bersama dengan teman-temannya yaitu yaitu Yohanes dan Yakobus. Ya, kita tahu bahwa mereka adalah seorang nelayan. Ya, Tuhan tidak memandang mereka. Tuhan tidak melihat profesi mereka, apa yang mereka kerjakan. Ya, kita tahu seorang nelayan itu mungkin hidup mereka itu sangat sederhana. Tetapi karena Tuhan memilih mereka, Tuhan mengasihi mereka, sehingga Tuhan memanggil mereka dari awalnya mereka adalah seorang penelayan, yaitu penjala ikan, dan dijadikan untuk penjala manusia, yaitu untuk menggambarkan Injil, untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, ya, untuk mengikuti Tuhan, untuk menyampaikan firman bagi orang-orang. Ya, coba kita baca dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, sini jelas adik-adik ya. Tuhan Yesus yang memilih mereka ya. Tuhan Yesus mengasihi mereka supaya untuk mereka menghasilkan buah, untuk mendabarkan Injil. Ya, bagi orang-orang yang di luar sana, supaya mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam kehidupan mereka. Nah, itu juga sikap yang harus kita contoh dalam kehidupan Simon, yaitu sikap apa? Yaitu satu, mereka langsung merespon panggilan Tuhan ya. Sikap yang ditunjukkan Simon bersama teman-teman mereka itu yaitu satu, mereka langsung merespon. Ketika Tuhan memanggil untuk menjadi penjala manusia, mereka langsung merespon. Tidak memikirkan apa-apa, langsung merespon ya. Terus yang kedua, mereka meninggalkan pekerjaan. Ketika Tuhan panggil untuk menjadi penjala manusia, mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka tidak pikir apa-apa ya. Mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka. Tidak berpikir ya udahlah besok begini. Mereka nggak pikir apa-apa. Langsung meninggalkan pekerjaan. Mereka tidak panjang lebar pikir lagi ini nanti begini-begini, enggak ya, mereka langsung meninggalkan pekerjaan. Terus yang ketiga, meninggalkan keluarganya, sanak saudara, teman-teman dan lain-lainnya ya, mereka tinggalkan karena mereka tahu siapa yang ada di hadapan mereka, siapa yang memilih mereka, yaitu Tuhan Yesus. Terlebih itu Simon mengetahui bahwa Tuhan itu yang ada di hadapan mereka itu
mereka tahu apa yang Tuhan sudah perbuat pada mereka pada waktu itu. Nah, untuk itu adik-adik yang ada di rumah, ya, kakak ingin mengajak adik-adik biar sungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, bertobat, meninggalkan segala kehidupan kita yang lama. Ya, kita bertobat sungguh-sungguh. Mungkin kehidupan kita yang lama ya, yang suka berbohong, yang suka mencuri, yang suka mengatai-katai orang. Jadi adik-adik kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan semua itu. Ya, ini waktunya. Ini saatnya ya, kita harus cari Tuhan. Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Seperti di dalam Yesaya 55 ayat 6 di sana dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, adik-adik kalau kita tidak bertobat, kita tidak cari Tuhan. Nah, ketika umpamanya ya adik-adik sudah dipanggil Tuhan. Nah, adik-adik belum bertobat, adik-adik belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, apa jadinya ya adik-adik nanti kalau adik-adik sudah dipanggil Tuhan atau Tuhan sudah datang ya. Terus adik-adik tidak ada persiapan. Nah, adik-adik tidak bertobat, tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi di sana nantinya? Ya, kesengsaraan yang kita terima adik-adik. Nah, untuk itu marilah adik-adik, kakak mengajak untuk adik-adik lebih sungguh mengikuti Yesus, mengasihi Tuhan Yesus lebih dalam lagi ya. Kita hidup kudus, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari inilah saatnya untuk kita lebih dekat dengan Tuhan ya. Jadi jangan lagi kita main-main adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lebih dekat hidup kita ya dengan Tuhan. Karena waktunya ini ya, waktu Tuhan itu sudah sangat semakin dekat. Untuk itu marilah adik-adik kita lebih sungguh di hadapan Tuhan untuk lebih dekat mengasihi Dia. Kita baca firman Tuhan, kita senantiasa memuji-muji nama Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah ketiga poin yang tadi kakak sampaikan, yaitu bagaimana cara kita untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang pertama tadi yaitu rela berkorban demi Tuhan, menyadari sikap bahwa kita adalah orang yang berdosa. Yang ketiga tadi yaitu mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Biarlah Tuhan, adik-adik, firman Tuhan yang kakak sampaikan pada hari ini, adik-adik cerna dan terima. Praktekkan dalam kehidupan, jangan hanya didengar, sampai di pikiran, di hati, tetapi dipraktekkan dengan sungguh-sungguh ya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa ya adik-adik. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Kami bersungguh berterima kasih Tuhan untuk pagi ini, di mana Tuhan sudah pimpin dan sertai kami dalam kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Ampuni hamba Tuhan, kalau dalam penyampaian hamba ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau yang menyempurnakan semuanya. Kau berkati setiap anak-anak kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah mereka senantiasa lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi mengikuti Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati seluruh kehidupan anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Bukan hamba yang memerintahkan Dikau Tuhan Yesus, tetapi biarlah jadi sesuai seturut kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Kingdom Generation, kita sudah selesai beribadah online. Terima kasih sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tapi ingat, sia-sia kalau kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak melakukan. Kalau gitu, yuk praktekkan firman yang sudah kita dengar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.